Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulil Fikriyah, NIM 17055252023 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan kampus saya terlebih dahulu. Di sini, saya kuliah di Universitas Tikubang Semarang yang terletak di Jalan Kendeng 5, Medan Ngisor Semarang untuk kampus Kendeng dan Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang untuk kampus Mugas. Nah, di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini terdapat 3 program studi, yaitu akuntansi, manajemen, dan keuangan perbankan. Saya termasuk mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Dalam mata kuliah audit investigatif ini terdapat materi mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Nah, di sini materi yang akan saya presentasikan bersumber dari buku Theodorus
M. Tuan Nakota edisi 2 yang berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Di sini saya akan membahas materi dari bab 13 mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Untuk pokok-pokok bahasan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pengantar atau definisi umum. Yang kedua, teknik-teknik audit. Yang ketiga, memeriksa fisik dan mengamati. Yang keempat, meminta informasi dan komunikasi. Yang kelima, memeriksa dokumen. Yang keenam, review analitikal. Yang ketujuh, menghitung kembali. Dan yang kedelapan yaitu penutup. Kalian penasaran kan? Apa sih yang dimaksud audit investigatif dengan teknik audit? Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teknik audit terlebih dahulu. Definisi dari teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penetapan teknik audit ini adalah suatu bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Teknik-teknik audit. Dalam pengantar bagian ketiga, dijelaskan cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi, follow the money dalam fraud, dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan juga lain sebagainya. Dalam bab ini membahas 7 teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Penekanan akan diberikan pada review analitikal. Di sini ada beberapa macam teknik-teknik audit yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, memeriksa fisik. Yang kedua, meminta konfirmasi. Yang ketiga, memeriksa dokumen. Yang keempat, review analitikal. Yang kelima, memeriksa informasi lisan atau tertulis dari audite. Yang keenam, menghitung kembali, dan yang ketujuh, mengamati. Jadi, kalau teknik-teknik audit itu diterapkan dalam audit, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat dari auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif atau mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam mereview analitikal, maupun pendalaman, misalnya dalam konfirmasi dan dokumentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketujuh teknik audit di atas. Yang pertama, ada memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik,
peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya keheningan dalam pabrik tertentu. Kita bisa mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi, seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain. Atau bahkan kita juga bisa mencium bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa sekaligus. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan seberapa luasnya musibah. Ini merupakan salah satu bentuk pemahaman bahwa investigator mempunyai suatu bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan dari para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Yang kedua, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan juga petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, tempat ibadah, kantor, pabrik, dan juga lain-lainnya yang mengalami kerusakan. Pemahaman lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Nah, di sini itu ada suatu data kuantitatif. Dan yang ketiga, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaannya yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya tersebut. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama pula. Dan yang keempat, itu ada pengamatan juga dapat memberi petunjuk adanya suatu fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan, SD, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Di sini, meminta informasi baik lisan maupun tulisan kepada audite merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu diperlukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong.
Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi ini sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Secara mendalam, teknik ini akan dibahas di dalam bab 19 tentang wawancara dan juga interogasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari pihak yang diaudit untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi. Di sini informasinya itu keuangan maupun non keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apabila pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan informasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut merupakan barang yang diimpor. Materi yang selanjutnya yaitu memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan yang khusus. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan juga dipindahkan secara elektronis atau digital. Review analytical. Di sini ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical. Namun, semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teknik dari review analytical yang disajikan dengan label tertentu untuk memudahkan pemahaman. Jadi yang pertama di sini ada Beatrice Vergleich dan juga Z. Vergleich, buku Teks Ekonomi Perusahaan tahun 1950-an, memberi dua contoh pembandingan dengan menggunakan istilah Jerman, Beatrice Vergleich dan Z. Vergleich. Dalam Beatrice Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit dengan saingannya yang juga seukuran. Terutama kalau Beatrice lainnya itu cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Beatrice Vergleich ini yang dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Z. Vergleich ini, kita membandingkan perusahaan yang akan kita audit investigatif
pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Dalam Z-Vergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan juga mengapa. Kembali pada Michael Porter, ia menggunakan Z-Vergleich atau tanpa menggunakan istilah ini untuk menerangkan kesinambungan laba atau profit sustainability dari suatu perusahaan. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud, karena fraud ini mengancam kesinambungan dari laba tadi. Dari contoh Betrip Vergleich dan juga Z Vergleich tadi, kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan juga harus sejenis. Ia harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable tentunya sangat langka. Perbandingan atau comparison Vergleich tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya yang benar, atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangannya itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu itulah sebabnya judgement itu sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Kalau audit, cari data pembanding lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Yang selanjutnya itu ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data, anggaran, dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dari pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengambilan barang sesudah akhir tahun itu memperkuat indikasi adanya tindakan fraud. Di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah atau kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat itu enggan menjadi pemimpin proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama, ada atau tidak adanya insentif.
Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, mempertahankan atau menggoyahkan pejabat. Seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan teknologi tinggi belum juga direalisasi. Investigator juga perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Yang selanjutnya ada analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh dari analisis vertikal dan horizontal dalam laporan laba rugi. Contohnya, rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan begitu seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Dalam laporan tersebut, semua akun laba rugi dibandingkan dengan akun penjualan dalam struktur laporan laba rugi. Akun-akun ini tersusun secara vertikal. Analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan, misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lain menjadi angka-angka dalam presentasi. Laporan keuangan dalam presentase ini disebut laporan keuangan yang berukuran sama atau common size financial statement. Ada neraca berukuran sama, common size balance sheet, laporan laba rugi yang berukuran sama atau common size income statement, dan laporan arus kas yang berukuran sama atau common size cash flow statement. Apa gunanya laporan keuangan yang berukuran sama ini? Atau apa guna analisis vertikal? Manfaatnya adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya, kita membandingkan perusahaan obat-obatan. Perusahaan A mempunyai omset atau nilai peredaran atau penjualan itu sebesar 100 miliar. Sedangkan perusahaan B itu sebesar 10 triliun. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini karena yang ingin diketahui, misalnya, apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B. Lalu analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan ataupun penurunan suatu akun untuk 1 tahun atau periode dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun yang berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Vergleich yang dibahas tadi. Angka-angka untuk akun yang sama dari laporan keuangan disajikan
dengan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut dengan analisis horizontal. Yang selanjutnya di sini ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan yang lainnya. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, itu bisa mempunyai keterlibatan yang dapat dimanfaatkan untuk mereview analitikal. Seperti contohnya, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Angka penjualan dengan bonus bagi penjualan. Angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan dan begitu seterusnya. Yang selanjutnya di sini ada menggunakan data non keuangan. Contoh-contoh yang tadi sudah saya sampaikan itu menggunakan data-data keuangan. Inti dari review analytical adalah mengenal pola hubungan atau relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Di sini, misalnya, dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Di pabrik gula itu ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam satuan rasio yang ada dalam industri gula yang dikenal sebagai rendement. Perhitungan serupa di industri kayu lapis itu dikenal dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri, bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan rasio industri. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber inter maupun ekstern Garuda. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di konsulat kita di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyaknya visa yang diterbitkan. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat atau dalam bahasa Inggris back of the envelope computation untuk menunjukkan keganjilan. Seseorang banker mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Selanjutnya ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai atau makin banyak makin baik, review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak itu bisa mempermudah hitungan dan juga grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas tadi.
Yang terakhir di sini ada menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan juga komoditi lain, dan juga lain sebagainya. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Keandalan dari perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertamanya. Kalau ada indikasi yang kuat, baru kita ke pemeriksaan SPT dengan net method atau expenditure method. Untuk materi yang selanjutnya di sini ada menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan baik kali, bagi, tambah, kurang, maupun yang lainnya. Ini prosedur yang sangat lazim di dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor atau seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangatlah kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang juga rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh perhitungan kembali yang berpotensi triliunan rupiah. Yang pertama, dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151 KMK 01 2006 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Yang kedua, di sini perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSG atau lembaga pemeriksa independen. Cost recovery rawan untuk dilakukan penyalahgunaan. Yang ketiga itu ada biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum. Keterlambatan pembayaran mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video presentasi saya tadi. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya kali ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi, yaitu mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.